ya, hitungannya untuk extra virgin oil. Di sini tipenya adalah DL700XD ya. Nah, di depan kita ini sudah disiapkan aksesorisnya ya, aksesoris standar. Di sini ada cup untuk memasukkan oli dari atas, dari insert oil. Terus ini adalah adaptor untuk filter oli. Jadi di situ nanti filter oli kita copot, kita gantikan ini untuk proses flushing-sasi. Oke. Di sini nanti kita akan jelaskan cara penggunaannya, cara proses flushingan dari oli kendaraan di belakang saya nanti. Oke, nanti kita jelaskan satu-satu. Baik, sebelum kita cara penggunaannya, kita akan jelaskan bagian-bagian dari alat DL700XD. Yang pertama adalah filter. Filter ini bagian dari consumable dari alat ini. Nah, ini harus diganti setiap sesudah penggantian atau flushing dari kendaraan. Nah, di sini juga ada kelihatan nanti oli baru dan oli bekasnya. Jadi di sini ada Windows oil yang baru dan usernya. Nah, di sini ada selektor dari angin masuk kompresor, tekanan oil kompresor sini ya. Nanti dan dari ini dilengkapi oleh monitor. Ini dari fungsi-fungsinya, dari filling, cleaning, recovery, air blow, preloop, dan ini terakhir adalah setting. Nanti kita akan jelaskan satu demi satu. Baik, sebelum kita lakukan, kita menggunakan lift. Kita akan naikkan lift, nanti kita copot filternya, baru kita cara pemasangan adaptor-adaptornya. Oke, kita naikkan dulu. Oke, proses pertama kita lepas filter olinya. Nah, kita lepas filter oli. Ya. Jangan lupa kalau memang agak keras harus pakai kunci khusus filter ya. Nah, kita sudah lepas dari adaptor yang tadi sesuai dengan diameter sama ulir yang sesuai dengan filter tersebut. Kita pasang seperti ini. Oke, kalau kita sudah pasang seperti ini, nah ini drat dalamnya. Kita pasang di filter. Ini adalah sebagai pengganti filter di mobil. Pastikan kencang dan jangan terlalu kencang juga. Nah, ini tersedia dua saluran intake dan inject dari kendaraan. Selanjutnya, coupler dari alat. Ya, ada yang menandakan bahwa merah bertemu dengan yang merah, dan yang tidak ada ini langsung ke yang polos, yang tidak ada. Ya, proses instalasi sudah selesai. Oke, selanjutnya adalah setelah kita koneksikan adaptor yang kita gantikan dengan filter oli. Nah, kita langsung menuju cara pemflasan atau pembilasan dari oli di mobil. Jangan lupa kita sudah siapkan oli yang khusus memang untuk flushing. Nanti kita tuangkan ke mobil, baru kita start kendaraannya selama 10 menit. Oke, selanjutnya kita buka tempat pengisian oli. Baru kita tuangkan cairan yang memang untuk flushing oli mesin. Oke, kita tuang sesuai dengan takarannya. Ini kita pakai 300 ml. Oke, setelah itu kita tutup kembali. Baru kita nyalakan mobil. Tunggu sampai 10 menit dalam pembilasannya. Setelah kita nyalakan mobil, akan naik oli ke atas sampai dia akan kembali lagi melewati pipa yang tadi, return pipe. Jadi dia akan sirkulasi selama 10 menit.
Setelah proses flushing 10 menit, lalu kita buka tab dari cutter oli mobil. Oke. Terlihat di sini lumpur-lumpur keluar dari cutter oli mobil ya. Di situ berarti proses flushing telah selesai. Oke, setelah kita buka baut carter, nah kita konekkan dulu angin dari angin kompresor ke alat. Lalu kita pilih air blow. Jadi fungsinya adalah membersihkan sisa-sisa oli yang ada di mesin dan di carternya ya. Kita tekan OK, tekan 2, tekan OK. Kalau dia olinya habis, tekanan di new oil pressure gauge akan turun. Sisa olinya menunjukkan bahwa sudah habis. Bila jarum sudah menunjukkan di angka 0, maka kita tekan escape atau OK untuk menghentikan proses air blow. Selesai. Oke, setelah oli sudah keluar semua dari carter, kita tutup kembali. Kencangkan dengan kunci, lalu kita lepas pengganti atau adaptor dari filter oli. Oke. Dan pasang kembali filter yang baru ke dalam jalur filter oli tadi ya. Kita pasang filter yang baru kembali. Oke, pastikan semuanya rapat. Oke, setelah proses pengencangan filter oli dan baut carter, lalu kita isikan oli baru ke dalam mobil sesuai dengan spesifikasi dan volumenya. Oke, isi sampai penuh. Baik, cara selanjutnya adalah cara yang kedua. Beda dengan cara yang tadi, ini secara statik ya. Jadi istilahnya kita kuras dulu, baru kita masukkan cairan flushingnya secara maksimal. Jadi istilahnya kita pakai cairan flushing di 4 liter. Langkah pertama adalah kita buka dulu atau kita kuras oli bekas dari carter. Oke, kita buka. Oke, tunggu sampai benar-benar habis. Oke, selanjutnya baut yang tadi buat tap atau baut carter yang buat pengeluaran oli, kita gantikan coupler angin seperti ini. Kita masukkan untuk menggantikan baut carter. Lalu kita siapkan selang di alat untuk dipstick. Jadi untuk dipstick nanti kita perlihatkan gambarnya. Nah, pasang seperti ini. Oke, selanjutnya prosesnya adalah kita ganti tutup dari pengisian dengan adaptor yang ini biru. Kita buka dulu, kita pasangkan adaptornya. Oke, baru kita pasang dengan nempel yang ada yang sudah tersedia seperti ini. Baru pasang seperti ini. Nah, baru kita pasangkan selang yang warna merah. Lalu masukkan cairan untuk flushingnya. Ini kita gunakan yang 4 liter ya. Kita colok dengan yang pipa yang stainless. Nah, seperti ini. Oke, posisikan keran dari on ke off ya. Lalu kita pilih filling and cleaning. Oke, tekan OK. Setting, kita setting 5 menit. Oke, tekan OK, baru kita run. Nah, di sini akan cairan flushingnya akan mengalir.
ke dalam mobil dan kembali lagi ke dalam alat. Nah, ini Bang. Tuh. Nah, ini proses adalah sirkulasi karbon clean dari mobil tanpa mesin mobil dinyalakan atau di start. Oke, waktu akan menunjukkan selesai. Dia akan menunjukkan alarm bahwa proses flushingnya selesai. Nah, ini clearing done atau selesai. Setelah saya fill and cleaning atau cleaning nomor 1 dan 2, kita akan recovery oli yang memang kita sudah flushing tadi. Kita recovery, kita tetap di 5 menit atau kita kurangi dari 4 menit. Tekan OK, baru kita setting di run, tekan OK. Nah, ini proses penyedotan oli yang bekas di flushing. Untuk proses recovery adalah ini oli bekas dari mobil akan masuk ke jerigen used oil. Nah, ini contoh bahwa oli masuk ke dalam jerigen bekas. Dia akan ditampung di dalam jerigen used oil. Setelah recovery, ini menunjukkan bahwa akan selesai. Oli yang di dalam mobil juga selesai, tidak ada lagi. Proses recovery selesai. Selanjutnya adalah proses blow, air blow ya. Nomor 4. Nah, di sini fungsinya adalah mengeluarkan sisa-sisa oli dengan tekanan angin. Kita pilih dulu ke air blow. Kita cek di 2 menit. Nah, jangan lupa kita pasangkan angin kompresor ke dalam alat. Oke. Lalu kita cabut coupler yang ada di karter. Oke. Dan tekan di run di air blow. Buka on. Nah, di sana sudah di bawah karter menunjukkan bahwa oli yang ada di karter keluar karena tekanan angin. Waktu akan selesai untuk proses air blow. Nah, ini selesai, dia akan menunjukkan dengan alarm. Nah, air blow selesai. Oke, setelah air blow, kita gantikan filter oli yang bekas dengan yang baru ya. Kita pasang dulu yang baru. Kita pasang yang baru. Oke, pastikan kencang. Lalu lepas nipple yang pengganti baut drain, pasang dengan yang baut drainnya. Oke. Selanjutnya kita ke mesin flushing, proses preloop. Oke, selanjutnya adalah proses preloop, yaitu fungsinya adalah melumasi filter yang tadi masih baru dengan oli yang baru. Oke, kita tekan OK, kita pilih ke preloop, tekan OK. Nah, ini kita buka, kita keluarkan filter yang ada di sini. Oke, kita buka.
isi dengan oli yang baru. Kira-kira 100 mili atau 200 mili. Nah, seperti ini. Kita tutup lagi. Pastikan rapat ya. Oke. Tutup. Lalu tekan pilihan, tekan OK. Tunggu sampai oli yang di dalam gelas habis terdorong ke dalam mobil. Oke. Tunggu sampai waktu selesai proses preloop berakhir. Nah, selesai. Kita tekan OK. Oke, terakhir prosesnya adalah kita lepas lagi tempat ini. Baru kita isikan dengan oli yang baru sesuai dengan spesifikasi dan volume. Kita tutup kembali dan pastikan baut-baut karter atau segalanya yang kita tadi lepas terpasang kembali dengan sempurna. Untuk membuang oli bekas yang di dalam alat yang tadi tertampung di used oil, ya, ini kita akan buang, masukkan ke jerigen luar. Posisinya ada di fill clean, oke ya, fill clean. Jangan lupa kerannya di off, tekan oke, start. Nah, ini akan keluar dengan sendirinya. Oke, demikian cara penggunaan alat flushing mesin. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel PJS Otomotif. Sampai jumpa dengan tutorial-tutorial dengan mesin selanjutnya. Oke, terima kasih.